Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Anugraheni. Di sini akan mereview buku yang berjudul Manajemen Consulting yang dituliskan oleh Milan Cooper. Di sini saya akan menjelaskan pada bab Consulting in Company Transformation. Nah, dalam buku ini dituliskan bahwa selama 20 tahun terakhir, ribuan perusahaan modern itu telah mencoba mengubah dirinya untuk menjadi pesaing yang lebih baik. Mengapa demikian? Karena semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, dapat dipastikan masyarakat itu tidak hanya membutuhkan produk itu seperti itu saja. Pasti akan mengikuti berkembang juga kan. Nah, misal pada perusahaan satu dia memproduksi produk A, dan perusahaan 2 juga memproduksi produk A. Dapat dipastikan segala produk itu mungkin sejenis, tapi diproduksi oleh beberapa perusahaan, seperti mungkin gadget atau kebutuhan rumah tangga atau yang lainnya. Nah, namun walaupun berbeda perusahaan dan produknya itu sejenis, tapi mereka itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misal, dalam perusahaan satu, mereka memproduksi produk yang memiliki kualitas dan harga yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan 2. Nah, namun walaupun perusahaan 2 itu memiliki kualitas dan harga yang lebih rendah, tapi masyarakat juga akan mempertimbangkan mau yang mana yang mereka beli, mau yang mana yang mereka gunakan. Nah, itulah mereka jadinya kan bersaing. Nah, karena keadaan itu mereka bersaing untuk menjadikan bahwa mereka itu lebih baik gitu loh. Nah, sebenarnya perubahan untuk menjadi lebih baik ini, mereka itu sebenarnya menghadapi lingkungan turbulensi permanen. Apa sih turbulensi itu? Kalau menurut pemahaman saya, turbulensi itu sebenarnya perubahan. Nah ya, perubahan itu tadi mungkin kebutuhan masyarakat yang mengikuti zaman, kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang itu tadi. Nah, sebenarnya dari awal itu perusahaan modern itu memang sudah dituntut harus fleksibel dengan apa ya, dengan keadaan itu tadi. Terus juga memiliki orientasi kepada pelanggan gitu. Selain itu mereka itu harus sesuai dengan struktur yang sementara, terus memiliki tingkat manajemen yang lebih sedikit juga. Nah, gitulah, mereka itu dituntut sebenarnya dari awal seperti itu. Terus setelah itu, nah, dengan keadaan seperti ini sebenarnya bisa dijadikan model bisnis. Namun untuk menjadikan hal ini menjadi model bisnis itu harus memiliki pola pikir yang eksekutif. Tidak hanya eksekutif, namun juga harus sesuai, baik itu untuk perubahan perusahaan maupun diri kita sendiri. Pola pikir yang eksekutif dan sesuai itu harusnya disesuaikan dengan strategi. Kalau dalam organisasi ya strategi organisasi untuk berubah, terus dengan budaya ya perusahaan itu, atau budaya diri kita sendiri kalau kita ingin berubah. Terus setelah itu ada sih beberapa operasi untuk mencapai perubahan strategis itu tadi. Jadi yang pertama itu untuk memperoleh nilai itu dari integrasi vertikal. Walaupun integrasi vertikal itu kita tetap bagaimanapun harus menghasilkan nilai atau ya mungkin keuntungan atau nilai-nilai positif yang lain. Terus selain itu kita untuk memperoleh keuntungan juga harus melihat ukuran organisasi dan fleksibilitas baik organisasi maupun diri kita sendiri. Juga kita harus mengontrol yang lain, misal dengan biaya atau sumber daya lainnya. Terus selain itu kita juga fokus pada kompetensi diri, kompetensi inti. Terus kita juga harus mengetahui bagaimana kita melakukan apa. Jadi kita mengetahui cara kita menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Nah, selain itu tidak tertinggal juga sebenarnya apa sih transformasi itu? Kalau menurut saya sih
transformasi itu perubahan ya. Transformasi itu udah jelas perubahan. Terus namun dalam perusahaan itu sebenarnya transformasi itu memiliki banyak bentuk. Walaupun bentuk itu bermacam-macam, tapi sebenarnya mereka tuh tertuju pada satu tujuan, yaitu perubahan. Jadi dalam buku ini tuh sebenarnya menjelaskan bahwa transformasi yang saya pahami itu memiliki 3 tahap. Yang pertama itu tahap restrukturisasi. Nah, apa sih tahap yang pertama itu? Restrukturisasi. Nah, tahap ini tuh biasanya dikenal dengan tahap kebangkitan, di mana perusahaan itu karena perkembangannya zaman tadi, perkembangan kebutuhan masyarakat itu tadi, mereka itu memiliki niat untuk bangkit, untuk lebih baik, untuk menjadikan dirinya lebih unggul gitu. Nah, tahap ini tuh sebenarnya tahap awal, jadi tahap mempersiapkan terus baik buat diri kita sendiri juga, apalagi apabila kalau kita tuh akan melakukan perubahan, mengubah diri kita menjadi lebih baik, kan awalnya kita harus punya niat, punya tujuan begitu. Nah, yang kedua, tahap kedua itu tahap revitalisasi, di mana tahap itu tuh sebenarnya meningkatkan pertumbuhan dan profitabilitas. Nah, jadi ibarat kurva itu mulai naik begitu. Jadi apa yang kita miliki seperti modal atau apa kayak niat tadi, kita mulai kelola, kita mulai jalan, kita mulai berusaha untuk menjadikan lebih baik itu lagi. Terus yang tahap ketiga atau tahap terakhir itu tahap pembaharuan. Sebenarnya tahap ini tuh menurut saya bukan tahap yang berada di puncak, namun di mana dalam tahap perubahan atau transformasi itu tadi, kedua tahap sebelumnya atau yaitu restrukturisasi yang kebangkitan tadi dengan revitalisasi itu peningkatan pertumbuhan itu, mereka itu sudah bisa berjalan bersama, berseiringan. Mereka itu sudah bisa gimana ya, bersamaan, bisa seimbang gitu loh. Nah, sebenarnya tahap terakhir ini tuh bukan terus udah jadi itu belum, cuman mereka udah merasa stabil aja gitu. Nah, namun sebenarnya kalau dalam perusahaan itu, dalam buku ini tuh belum pasti kalau manajer atau staf-staf lainnya itu merasa kalau berada pada posisi di mana mereka tuh harus bertransformasi, atau bahkan mungkin transformasi itu udah mulai berjalan walaupun baru saja, tapi belum pasti semua kalau stafnya itu menyadari bahwa saat itu tuh sedang terjadilah transformasi. Nah, untuk menciptakan kesadaran dan dukungan dalam transformasi itu mungkin baik dari perusahaan maupun transformasi untuk diri kita sendiri itu yang pertama itu kita harus menetapkan sudut pandang. Memang sudut pandang itu tuh harusnya memang kuat untuk kita tuh lebih yakin dengan tujuan kita. Terus setelah itu tulislah manifesto. Nah, kita tuh harus menyampaikan ide-ide kita kepada orang-orang. Mungkin kita lebih sharing aja ke orang-orang yang lebih berpengalaman atau mereka yang memiliki power atau mereka yang sudah berhasil lebih dahulu. Nah, dari sharing itulah kita pasti akan menangkap atau mendapatkan imajinasi. Nah, setelah kita mungkin bertambah ide atau apa, buatlah koalisi. Nah, koalisi ini tuh lebih baik dengan orang yang mungkin sudah berhasil dulu atau mereka yang udah punya power itu tadi. Nah, setelah adanya koalisi kan kita pastinya diskusi mau gimana gitu, mencari target. Nah, setelah kita pilih target yang kita pilih itu kita netralkan, barulah kita cari seseorang yang bisa menerjemahkan atau konsultan yang bisa menjembatani kita dengan orang-orang yang memiliki power atau mereka-mereka yang memiliki tujuan atau sasaran yang kita sasar gitu loh. Nah, jadilah jembatan agar kita tuh lebih mudah bertransformasi itu tadi. Lalu setelah itu setelah kamu menunjukkan
penerjemah itu tadi, barulah kita sampaikan ide-ide. Setelah kita udah mencoba atau apa, kita mungkin ada keberhasilan, tidak ada salahnya kita tuh bercerita, sharing dengan hasil yang udah hasil dari ide-ide kita tadi. Ya walaupun itu tuh kecil, walaupun sebenarnya kita tuh bukanlah orang pertama yang berhasil dalam perubahan itu, namun tetaplah kita berbagi, karena semakin kita sharing, kita sering cerita begitu, kita akan lebih sering untuk menang dalam perubahan-perubahan selanjutnya. Terus dalam ini tuh tadi kan kita membutuhkan konsultan. Nah, apa sih sebenarnya peran konsultan? Jadi baik dalam strategi dan proses transformasi dan bidang-bidang lainnya, mungkin kalau menurut saya konsultan itu tetap sama aja. Konsultan itu adalah seseorang yang memang datang, yang memiliki nilai-nilai atau ide-ide atau upaya-upaya untuk membantu organisasi atau seseorang untuk berubah, bertransformasi. Mereka itu memfasilitasi. Nah, selain memfasilitasi, ya mereka itu mendampingi untuk perubahan itu. Namun biasanya mereka itu disusun dalam 5 tahap untuk menyelesaikan permasalahan itu tadi. Jadi biasanya konsultan itu menyusun tahap-tahapnya itu dalam membantu kliennya. Itu yang pertama tahap restrukturisasi, di mana pembaharuan organisasi umumnya diupayakan dengan penyelesaian dan difokuskan pada perampingan. Nah, dalam perubahan itu kan tidak pasti sama. Pada misal staf 1, staf 2 itu mungkin mereka itu sudah tidak dibutuhkan lagi dalam perubahan. Mungkin dapat dilakukanlah perampingan, atau yang awalnya mereka punya tugas, mungkin tugas itu bisa dikurangi dan tugas mereka bisa di handle staf yang lain. Mungkin yang awalnya 2 staf dijadikan 1 staf atau bagaimana. Karena dalam proses transformasi itu memang tidak mudah. Ibarat pimpinan itu kalau sudah berjalan kan ya udah, mereka berjalan dengan sendirinya dengan tugas-tugas mereka. Tapi saat transformasi, saat mereka itu melakukan perubahan, pastinya kan pimpinan itu juga memikirkan ini mau diarah kemana begitu. Jadi mungkin seperti staf yang sudah mendekati pensiun, itu mungkin bisa dipensiunkan. Terus penutupan pabrik yang mungkin saat ini sudah kurang dibutuhkan atau sudah tidak dibutuhkan, terus reorganisasi, terus konsolidasi, dan rentang kendali yang lebih besar. Itu mungkin dah termasuk tahap pertama. Nah, tahap kedua itu basic birokrasi. Nah, mungkin dari aktivitas-aktivitas yang yang mungkin kurang dibutuhkan tapi menjadi simpanan itu lebih dikurangi. Misalkan singkirkan laporan. Jadi mungkin laporan A hanya sampai di sini, nanti besok sudah tidak dibutuhkan lagi. Jadi janganlah terlalu fokus pada laporan satu itu. Nah, terus selanjutnya pada pemberdayaan karyawan. Mungkin karyawan yang awalnya hanya bekerja datar-datar dengan kegiatan mereka masing-masing, lebih diberdayakan lagi untuk dipersiapkan lagi untuk menyiapkan transformasi itu pada tahap ketiga. Nah, tahap keempat itu peningkatan berkelanjutan. Mulailah aktif, mulailah fokus untuk mendeteksi dan mencegah kesalahan-kesalahan pada awal, misalnya penggunaan produk dan teknik kualitas yang tersedia. Jadi dalam awal-awal tahap melakukan transformasi, mungkin peningkatan berkelanjutan ini lebih difokusi lagi, lebih aktif lagi, lebih diteliti lagi gitu loh, agar waktu awal-awal tidak banyak kendala, tidak banyak hal yang menghambat gitu. Terus selanjutnya yang tahap kelima itu perubahan budaya.
Jadi budaya, misalnya pola pikir karyawan, cara mereka berpikir, cara mereka melakukan ya kegiatan yang sebelumnya mereka kerjakan itu lebih diubah lagi, karena dengan transformasi tidak hanya mereka yang mengikut misalnya produk yang baru, namun dengan menciptakan produk yang baru itu pasti memiliki budaya-budaya yang baru, terus ya perubahan-perubahan baru itu tadi mungkin dari budaya, dari ya budaya keseharian karyawan gitu. Terus mungkin kalau pada diri kita yang akan bertransformasi itu ada beberapa elemen yang menjadikan diri kita bisa untuk bertransformasi. Mungkin transformasi kegiatan kita itu bisa dilakukan dengan elemen-elemen ini. Yang pertama itu Anda bisa memecahkan pola. Jadi apa yang menjadikan kesulitan Anda itu mungkin kalian belajar untuk dipecahkan dengan kemandirian diri kita sendiri. Selain itu kita harus bereksperimen, mencoba-coba, terus visioning, serta bonding and attunement. Namun untuk melakukan ini, walaupun pada diri kita sendiri, kita tuh juga butuh visi, tujuan. Terus juga kita membutuhkan tim, terus pemberdayaan manajemen, terus kemitraan dengan rekan bisnis, terus kita juga punya prosedur inovatif, pelembagaan, dan penguatan hasil. Nah, begitu. Selain diri kita juga bisa diterapkan pada perusahaan-perusahaan begitu. Sekian yang dapat saya sampaikan review dari buku manajemen consulting ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.